Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri, berikut saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama dalam ruang digital. Pengaruh keutamaan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan tahun 2019 sebagai tahun moderasi beragama. Moderasi beragama dijadikan jas penghematan nafas dalam setiap program dan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, institusi ini berupaya untuk menempatkan diri sebagai institusi penengah atau moderasi di tengah keragaman dan tekanan instruksi yang berdampak pada aspek kehidupan keagamaan dan kebangsaan. Moderasi beragama yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah membawa masyarakat dalam pemahaman yang moderat, tidak ekstrem dalam beragama dan juga tidak mendewakan rasio yang berpikir bebas tanpa batas. Moderasi beragama didiskusikan, dilafalkan, diidealkan, dan digaungkan sebagai framing dalam mengelola kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. Seringkali konflik dan perpecahan lahir dari kesalahpahaman yang mengalir deras melalui ruang digital. Lebih dari itu, ruang digital dimanfaatkan dengan sengaja untuk membuat relasi yang saling menjatuhkan. Padahal, secara substansi, semua ajaran agama menginginkan hidup damai, moderat, menjaga kerukunan, dan welas asih. Moderasi beragama menjadi senjata untuk menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Selanjutnya, kita beralih ke kajian konseptual moderasi beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatus, yang memiliki arti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi dimaknai dengan dua pengertian, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Inggris, kata moderasi sering digunakan dalam artian average atau rata-rata, or inti, standar baku, atau non-aligned, tidak berpihak. Dari beberapa kata yang disebutkan, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral, watak, baik ketika memperlakukan orang lain secara individu ataupun berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan kata tawassul atau tengah-tengah, tidak hadis, dan tawasun berimbang. Antonim dari kata was adalah taharus atau berlebihan.
keagamaan Islam negeri. Hal ini sangat penting, selain sebagai sarana tepat guna menyebabkan sensitivitas akademika pada nalar perbedaan, namun juga sebagai strategi penguatan intelektualisme moderat agar tidak mudah menyalahkan pendapat yang berbeda. Dalam konteks ini, perguruan tinggi keagamaan Islam menjadi laboratorium penyamaian nilai moderat. Dalam sejarah perkembangan PTKIN, didirikan sebagai kehendak untuk menciptakan model kajian dan pemahaman Islam yang inklusif, akademis, sosiologis, historis, dan filosofis, berbasis pada kajian teks dalam analisis sosial dan melihat agama sebagai kenyataan kemasyarakatan. Dampak dari hal tersebut, wacana studi keislaman di perguruan tinggi telah diwarnai oleh nuansa akademis. Hal itu semua dapat terwujud bila semua komponen masyarakat termasuk aktivitas akademika bersikap moderat, baik di ruang nyata serta ruang maya. Rumah moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam menjadi wadah untuk menyuarakan speak up dengan komitmen moderasi beragama dengan kajian, riset, publikasi, serta pendampingan masyarakat. Narasi keagamaan di abad berfase. Kemajuan teknologi informasi yang dikenal dengan abad seksual dewasa ini telah mengirim konsep-konsep sosial seperti integrasi, kesatuan, persatuan, dan solidaritas dalam batas-batas yang kian mengkhawatirkan. Persatuan sosial politik saat ini tidak lagi diikat dalam satu ideologi politik tertentu, melainkan individu-individu yang satu sama lain saling berlomba dalam sebuah arena konsentrasi. Realitas sosial tenggelam dalam hutan rimba virtualitas. Inilah yang oleh Yasraf Amin. Cyberfase adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer untuk melihat ruang dan waktu dan menawarkan realitas baru berbentuk virtual dalam bahasa yang berbeda. Cyberfase juga dapat diartikan sebagai suatu imaginary location, tempat aktivitas elektronik dilakukan guna meringkas dan menempatkan ruang waktu. Pemadatan ini memiliki tujuan pasti untuk menghilangkan hambatan ruang menggunakan kecanggihan teknologi. Proses akhir yang dapat dihasilkan dari pemataan ini adalah terjadinya percepatan dunia kehidupan. Dalam konteks ini, penyebaran narasi keagamaan dengan mudah diorbitkan dalam hitungan detik yang menyebar dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu kanal informasi ke kanal yang lain. Perputaran itu terus berlanjut dari satu teritorial ke teritorial lain, dari satu kebudayaan yang lain dalam wujud virtual yang digiring oleh orbit partai lain. Kondisi menyatakan kita saat ini yang tengah tenggelam dalam instansi komunikasi virtual dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menawarkan ide, pendapat, fatwa kepada orang lain tanpa batas. Yaitu moderasi beragama sebagai kontra narasi. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat vital dalam mempercepat pelipatan ruang dan waktu. Maraknya dunia virtual yang mudah diakses telah mengantarkan masyarakat pada problem paradoksial. Satu sisi, masyarakat sedang dalam semangat tinggi untuk memperbaharui dan mengekspresikan identitas keislaman. Namun,
tidak objektif, bahkan cenderung mengandung nilai-nilai fanatisme yang membenci terhadap kelompok lain. Dalam konteks ini, pengaruh utamaan moderasi beragama di ruang digital menemukan momentumnya. Pengurusutamaan moderasi beragama yang dilakukan di perguruan tinggi keagamaan Islam di seluruh Indonesia melalui ruang digital bertujuan untuk menjadikan sesuatu yang awalnya berada di pinggiran hanya diketahui oleh orang lain dan kelompok terbatas, dan bahkan Quran dianggap penting, kemudian dikirim ke area tengah agar diketahui publik secara umum, dikonsumsi dan diimplementasikan. Penyebar luasan moderasi beragama melalui ruang digital teknologi informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih khusus pada generasi milenial. Perkuatan ruang digital menjadi kunci untuk mendominasi narasi-narasi keagamaan dalam ruang media sosial. Ruang digital yang tidak diimbangi dengan narasi-narasi keagamaan yang moderat dan berbasis pada nilai-nilai toleransi dan melahirkan tindakan yang bebas. Ketika narasi moderasi beragama diviralkan dalam bentuk meme dengan konten dan pesan tertentu, ia akan mengirim pikiran setiap orang untuk berpikir secara moderat dalam setiap tindakan dan perilaku yang sebelumnya tidak ada dalam pikiran seseorang. Maka yang pada awalnya dibentuk oleh pikiran manusia dan dalam diviralkan dan ruang digital segera mulai membentuk pikiran itu sendiri. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.